Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang mau foto-foto saya kasih waktu maksimal cuman 2 menit. Habis itu ya silahkan foto-foto nggak apa-apa. Habis itu terus ngaji ya. Ya silahkan sini dulu. Udah ya. Sini ya. Sudah mana? Kan nanti Ramadan saya ada di 5 TV, jadi tinggal foto di TV aja. Nanti di Indosiar, di Net TV, di TV One, di Trans 7 sama si botak Deddy Corbuzier, insya Allah. Mudah-mudahan tahun ini Deddy Corbuzier masuk Islam. Ya. Mudah-mudahan Deddy Corbuzier terus tumbuh rambutnya. Ya. Deddy Corbuzier terus nikah ya. Sudah? Sudah. Sekarang gimana kalau duduk tenang aja, nggih. Duduk tenang nanti nggih. Nggih, sudah nanti aja. Ngaji dulu ya. Nggih. Udah pokoknya semuanya saya doakan mudah-mudahan yang hadir malam hari ini hidupnya diberkahi oleh Allah. Mudah-mudahan yang sakit-sakit pulang dari sini Allah berikan kesembuhan. Yang masih jomblo-jomblo mudah-mudahan pulang dari sini Allah dekatkan jodohnya. Yang soleh-solihah jodohnya. Yang kaya raya. Yang warisannya banyak. Yang hidupnya tinggal sebentar terus kawin lagi. Yang masih belum punya keturunan mudah-mudahan pulang dari sini Allah dapatkan keturunan sampai di rumah langsung hamil. Yang masih punya utang piutang belum lunas mudah-mudahan pulang dari sini Allah menjadikan lupa orang yang menghutanginya. Aminnya kenceng, utangnya banyak, amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam masalul ladzina yadhkuru rabbahu wal ladzina la yadhkuru rabbahu kamasalil hayyi wal mayyit. Wa qala aidan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Wa qala ta'ala fil kitabil karim ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Shadaqal azim wa shadaqal karim wa nahnu ala dzalika minasaitin wasakirin walhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang saya muliakan, pertama saya minta maaf walaupun semuanya tidak ada yang disengaja. Saya berangkat habis subuh tepatnya jam 5:30 pagi. Saya ke Bandara Jogja langsung ke Jakarta, harusnya jam 10:30 itu transit, tapi pesawat rusak Kalstar sehingga tidak ada penerbangan yang kesampit satupun, cuman dimonopoli oleh Kalstar. Padahal Kalstar itu harusnya kesampit terus balik ke Jakarta, terus ke Pangkalan Bun, terus kesampit lagi. Itu total hari ini tidak ada penerbangan yang pakai Kalstar. Alhamdulillah saya sudah memutuskan untuk besok pagi aja ke sini, tapi dapat tiket lagi jam 7 malam dari Jakarta. Itu pun ke Palangkaraya.
Palangkaraya perjalanan ke sini saya bayangkan ya paling 3-2 jam, ternyata Masya Allah. Perjalanannya Paris Dakar dan saya ingin istirahat tapi saya ngelundung 3 kali. Pertama beloknya karena nggak terlalu hafal jalan sana, sudah karena tanggung jawabnya akhirnya apa, meleset jalan. Itu nyari saya sudah tali la ilallah mati, aku la ilallah mati tenan. Oh ya, ini ada meja kok nggak ada isinya. Nggak apa-apa, nggak apa. Iya, iya. Enggak. Sini lama nggak hujan ya? Kok nggak ada air? Udah, nggak apa-apa. Air putih aja, udah. Bapak Ibu yang saya muliakan, alhamdulillah Allah pertemukan. Saya tadi sampaikan anak urid, anta turid, wallahu yurid. Saya berkehendak, Anda berkehendak, Bapak Ibu berkehendak, tapi di atas kehendak kita itu ada kehendaknya Allah, betul nggak? Dan itulah yang akan terjadi di dunia karena Allah tahu yang terbaik. Boleh jadi yang kita inginkan belum tentu baik bagi kita, betul nggak? Kalau urusan tertunda gini nih, mohon maaf, tolong perhatikan. Halo itu jawabannya hai. Ini berarti tidak responsif. Halo, hai. Halo, hai. He, halo. Halo, he, halo. Halo, he, halo, he. Oh, ternyata tidak secerdas yang saya bayangkan. Coba. Tangan kanan diangkat semuanya. Tangan kanan diangkat. Coba gerakan. Saya ajari tari sufi. Bapak Ibu nanti kalau ke Dubai, ke Yordan, ke Mesir ada tari sufi, orang muter ratusan kali nggak jatuh karena ada kekuatan Tuhan dalam hidup kita. Lebih kencing lagi, yang mau copot, semua lihat saya, ikuti perintah saya. Lebih kencing lagi, agak condong dikit, tegakkan seolah-olah Tuhan yang gerakan. Lebih kencing lagi, cepet, agak kenceng. Pegang dagu. Ya Allah, pegang dagu. Pegang dagu. Ya Allah, dagu. Oh, orang sini ini edan kabeh ya. Saya tanya. Saya suruh pegang apa? Ini dagu apa jidat? Lah kalau semuanya begini. Jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah yang lewat berikut ini. Satu, ternyata apa yang dilihat itu lebih terkesan daripada apa yang didengar, betul nggak? Makanya saya mau datang tidak disambut apa-apa, semuanya salaman dan foto. Karena sering lihat saya, betul nggak? Karena saya lihat di TV, kalau saya siaran di radio tidak ada satupun yang minta foto ke saya. Makanya nanti malam hari ini saya mau bicara 8 jam pun belum tentu masuk di hati kalau Bapak Ibu tidak fokus konsentrasi ke saya. Ketiga, pentingnya pemimpin. Nyatanya sekarang di Jakarta mulai besok pagi itu luar biasa, tensi politik luar biasa, di mana geger calonnya mong loro sing debat mulai dari Irian sampai di Aceh, semuanya berdebat. Padahal siapapun yang jadi apa berpengaruh pada kita? Dan paling 5 tahun juga sudah selesai. Wallahi Pak Jokowi pun insya Allah 10 tahun lagi tidak akan jadi presiden. Potong jari saya kalau itu. Makanya saya komitmen ke sini, Bapak Ibu yang saya muliakan. Saya senang hari ini bertemu langsung begini ini daripada di TV. Saya sudah biasa bicara di depan 5 orang, 10 orang biasa, bicara 5.000 orang biasa, bicara di depan 5 juta orang juga biasa. Di TV kan yang nonton banyak. Tapi hari ini saya jauh lebih senang. Saya datang sini jauh lebih senang daripada bertemu dengan para pejabat-pejabat di Jakarta. Ini wajah-wajah mukhlis, ini wajah-wajah surgawi,
Besok kalau orang-orang seperti ini nggak masuk surga, saya akan protes. Terus orang Jakarta itu masuknya di mana? Ini nggak ada wajah korupsi sama sekali. Mau korupsi apa? Ini wajahnya muklis, masya Allah. Makanya saya hari ini komitmen Bapak Ibu semuanya, saya mendadak juga untuk kesini karena acara saya aslinya besok di Pangkalan Bun. Cuman ditelepon ke sini, oke, sambung karena besok siang saya di Pangkalan Bun. Bisa nyambung ke sini, alhamdulillah, nyaris saja gagal, tetapi alhamdulillah Allah masih pertemukan. Malam hari ini saya dipanggil Jokowi pun nggak mau. Ya pasti nggak mau, nama saya bukan Jokowi kok dimakan. Karena komitmen itu, Bapak Ibu yang saya muliakan. Makanya yang keempat, ternyata orang itu punya asas keterpengaruhan. Nyatanya satu orang begini, semuanya begini, betul nggak? Padahal ini ada yang 5 kali turun, itu tadi 11 kali baru turun. Dagu, dagu, dagu. Itu pun turun karena dipukul sebelahnya. Dagu, dagu, dagu. Halo. Keenam, orang itu punya asas keterpengaruhan. Nyatanya gampang dipengaruhi. Semuanya lihat saya. Rambut saya warna apa? Semuanya. Rambut saya warna apa? Celana saya warna apa? Kaos kaki saya warna apa? Oke, celana saya warna apa? Aspal warnanya apa? Semuanya jawab. Aspal warnanya apa? Rambut saya warnanya apa? Celana saya warna apa? Aspal warnanya apa? Arang warnanya apa? Orang negro di malam hari warnanya apa? Semut di kegelapan warnanya apa? Celana saya warnanya apa? Jadi kelelawar tidurnya waktu? Inilah contoh orang itu punya asas keterpengaruhan. Kenapa nggak langsung saya mulai? Karena salah ngundang orang. Saya pikir ketemu orang waras. Ternyata edan kabeh. Nggak tahu mana dagu, mana jidat. Saya sudah keliling ke seluruh provinsi, dari mulai Irian sampai ke Aceh. Saya sudah ke 36 negara saya singgahi. Paling nggak saya pernah tinggal walau seminggu, 2 minggu. Ada yang 2 tahun, ada yang 6 tahun saya di Inggris. Baru sekarang saya tahu ada kelelawar tidurnya waktu malam. Hanya di sini. Halo. Kalau kain kafan warnanya apa? Kalau gigi warnanya apa? Kalau gigi sering disikat warnanya apa? Tulang warnanya apa? Susu warnanya apa? Mukena warnanya apa? Kain kafan warnanya apa? Jadi sapi minumnya? Ini kayaknya, mohon maaf, kalau jadi petani, peternak bangkrut ini. Ini ternak sapi dikasih minum susu. Jadi sapi minumnya apa? Ternyata orang mudah dipengaruhi. Yang minumnya susu itu bayi. Makanya bohong kalau ada seorang ibu nimang bayi, tepuk ame-ame, belalang kupu-kupu, siang makan nasi, kalau malam minum. Bohong. Di mana-mana bayi itu kalau siang minum susu, malam ya minum susu. Kalau siang makan nasi, malam minum susu, itu bukan bayi. Setahu saya yang siang makan nasi, malam minum susu, itu bukan bayi. Bapaknya. Bayi kok kumisen. Besok diganti, kalau nimang bayi siang minum susu, kalau malam susu juga, lah itu baru bayi. Yang saya hormati para orang tua saya, guru-guru saya, para ulama saya, para asatid, mohon maaf saya dahulukan yang tua karena dalam tradisi Jawa orang tua itu bahasanya sepuh. Kenapa disebut sepuh? Karena sepuh ini asapnya lebih ampuh. Orang tua harus saya dahulukan karena kemungkinan besar juga akan mendahului saya. Walaupun belum tentu. Bisa saja yang tua duluan, saya belakangan, bisa enggak? Bisa. Bisa juga saya belakangan, yang tua duluan, bisa enggak? Karena kematian itu di tangan Allah.
Kenapa banyak orang tersenyum kalau saya sampaikan ini? Karena orang ada dua kesalahan pemikiran, kesalahan mindset. Pertama, dikira mati itu harus tua. Apakah orang mati itu harus tua? Anak kecil mati ada enggak? Bayi mati ada enggak? Orang tua mati ada enggak? Remaja mati ada enggak? Justru tanya kepada Pak Polisi, mohon maaf, angka demografi kita ini tidak sehat karena kayak gentong, yaitu menggelembung di tengah. Justru kematian yang paling banyak anak-anak muda seperti ini. Mohon maaf, justru yang tua-tua belakangan, nanti urut dari itu muda-muda ini. Lihat di population studies, di pusat kependudukan, justru kematian yang banyak itu di usia remaja. Satu, karena peluangnya lebih banyak. Yang kebut-kebutan laka lantas rata-rata juga remaja. Jarang simbah-simbah kok kebut-kebutan. Mbah Kromo karo Mbah Suto, ngonceng karo gonceng itu amen, jarang. Yang patah hati, broken heart, broken home, rata-rata juga remaja. Jarang sih mbah kono golekno tali, cari tahu apa arep gantung. Ada apa mbah? Oh, nenekmu tadi dilirik orang, nggak mungkin. Yang mati di Bekasi, aborsi gagal bulan kemarin, aborsi dokter gadungan, mati itu juga remaja. Nggak ada nenek-nenek kemana nek mau gugurkan kandungan, nggak mungkin. Yang mati karena tawuran rata-rata juga remaja. Mati 6 orang tawuran antara panti jompo ini melawan panti perdana, jarang. Yang mati karena oplosan narkoba rata-rata juga remaja. Tanya kepada kepolisian, mohon maaf, nggak ada malam minggu tripping, mau malam minggu nenek-nenek kakek-kakek di perempatan. Gebleknya orang kena narkoba hanya untuk mabuk putau itu 300.000, yang murah sabu-sabu 250.000 1 gram. Murah le mentilon, magadon, AO, KTI, mensen agak murah, paman gober agak murah, sembako gorila juga agak murah. Hafal karena saya ketua gerakan hadang narkoba. Saya keliling ke Indonesia ini, mohon maaf, bawa sampel, saya sering bawa narkoba kemana-mana, tidak akan ditangkap karena saya punya kartu jaringan anti madat. Saya termasuk merehabilitasi dan penyuluhan narkoba selama Kapolda seluruh Indonesia. Bahkan mohon maaf, saya ini termasuk yang ITK, jadi Indeks Tata Kelola Kepolisian. Seluruh Polda dan Polres di Indonesia ini saya ikut menilai indeks tata kerjanya. Sekarang polisi harus lebih bagus, pengayomannya harus lebih baik. Mohon maaf, perlindungannya harus baik, kemitraannya harus baik, nanti dinilai. Kalau jelek nanti dipindah ke Irian sana. Maka polisi sekarang menjadi lebih baik karena ingin transparan semuanya, dan itu dimulai dari mulai Kapolda, Kapolres semuanya. Maka mohon maaf, saya akrab dengan kepolisian karena saya juga ketua gerana, saya menilai kepolisian. Jadi mohon maaf Bapak Ibu semuanya, intinya adalah apa? Untuk mabuk begitu mahal. Padahal zaman saya masih kecil mabuk itu murah, Rp1.000 aja bisa mabuk. Naik angkot menghadap ke belakang udah luar biasa. Sekarang mabuk larang lele. Halo Bapak Ibu yang saya muliakan, yang saya hormati, saya banggakan para tokoh masyarakat, para ibu-ibu saya, Masya Allah, orang-orang tua saya, dari kepolisian, dari TNI, Polri, semuanya yang hadir, aparat semuanya, mudah-mudahan semuanya diberkahi dulu. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang saya muliakan, pertama saya senang hari ini kita ngadakan peringatan. Ini masih bisa tahan nggak? Ya, saya sudah ya sampai pagi nggak apa-apa. Wong ini juga sudah pagi. Ini pengajian rekor karena 2 hari. Ya, ini kan udah masuk hari Rabu. Dimulai hari Selasa ya. Berangkat sini Selasa, pulangnya Rabu, luar biasa. Saya malah Selasa, dari jam 5 tadi sampai sekarang. Bapak Ibu semuanya, halo. Ibu bapak semuanya, Rasulullah bersabda, tolong ini diingat-ingat. 2 kesalahan kematian itu selalu dikaitkan dengan sakit. Setiap orang mati, jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah yang lewat berikut ini lagi. Katanya sampai pagi baru mau saya mulai serius sudah pulang. Pokoknya ibu-ibu yang pulang sebelum saya selesai,
Saya doakan mudah-mudahan suaminya kawin lagi. Rasido mulih langsung balik lagi, masya Allah. Mohon maaf, suara saya cukup jelas nggak ini? Ibu-ibu jelas, bapak-bapak jelas, yang di belakang jelas nggak? Coba saya cek jelas nggak? Ibu-ibu setuju nggak dengan poligami? Ibu-ibu setuju nggak dengan poligami? Bapak-bapak setuju nggak dengan poligami? Waduh, kelihatannya pengajian pulangnya tawuran ini. Jumlah wanita dengan jumlah laki-laki banyak mana? Kalau wanitanya banyak, laki-laki sedikit, kok harus satu-satu nggak mau poligami? Berarti pasti ada wanita yang nggak kebagian suami, betul nggak? Maka wanita yang menolak poligami adalah wanita yang egois, kejam, dan tidak peduli pada temannya sendiri. Orang yang egois dan kejam itu baik apa jelek? Jadi ibu-ibu setuju dengan poligami? Jadi ibu-ibu orang baik apa orang jelek? Susah ngomong sama orang bodoh-bodoh ini. Ibu kalau udah nikah pengen hidupnya berat apa ringan? Semua wanita pengen diringankan. Tolong bapak-bapak dengarkan. Semua wanita pengen hidupnya Sekarang kalau suami satu yang layani 3 orang istri kan jadi ringan. Satu sumur, satu kasur, satu dapur. Ini masak, ini maca, ini mana. Ini saya, ini mbak-mbak, ini ulah-ulah, ini melumah. Kan enak. Jadi ibu-ibu setuju dengan poligami? Katanya pengen ringan. Namanya juga istri. Istri itu berapa? Kalau 1 is 1, kalau 2 is 2, kalau 3 is 3. 1, 2. Jadi istri berapa? Makanya seorang sahabat tanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, siapa yang paling hormati dalam hidup saya? Siapa? Ibu. Kemudian siapa? Kemudian siapa? Kemudian siapa? Ibunya berapa? Bapaknya? Jadi kalau bapaknya 1, ibunya? Jadi setuju dengan poligami? Ya sudah, pokoknya madu di tangan kananmu, racun di tangan wanita. Kalau nggak mau dimadu, ajarane sopo. Sayangnya laki-laki kalau nikah lagi cari yang lebih muda, lebih cantik, lebih baenol, lebih seksi, sembunyi-sembunyi tanpa diketahui istri, nikahnya pun secara siri. Kalau begitu nikah yang seperti ini dorongannya syariat apa syahwat? Jangan ibu yang jawab. Yang lakukan laki-laki kok ibu yang jawab? Itu menuduh, itu suudon, itu busuk hatinya. Tapi memang laki-laki suka menang sendiri, betul nggak Bu? Suka egois, betul nggak Bu? Suka merasa super, betul nggak Bu? Makanya saya nggak suka sama laki-laki. Saya itu sering Bu suruh nginep tempatnya Saiful Jamil, nggak mau. Nanti dihap malah kacau. Udah nggak usah dibahas, nggak usah dibahas. Saya tidak akan bahas poligami karena poligami bukan untuk dibahas, itu untuk dilaksanakan aja. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, saya termasuk orang yang alhamdulillah saya punya istri saya itu 3 anaknya. Ya Allah, istri saya dulu mahasiswi saya, maka saya dengan istri saya selisihnya 9 tahun. Habis kalau saya ngajar di UGM, istri saya selalu duduknya paling depan. Saya ngajar kok ada wanita duduk paling depan, bukan nulis pelajaran saya, malah gambar wajah saya. Terus saya lihat kok kelihatannya senang sama saya, terus saya kasihan, terus saya nikahi dia. Daripada dia patah hati ya sudah. Tapi memang saya ancam, kalau nggak mau nggak saya luluskan, mau nggak akhirnya mau. Dan sudah saya selidiki, istri saya itu anaknya orang kaya raya di Jogja, anak seorang ulama, bekas pabrik batik, lebih dari selapangan, luar biasa banyak sekali, warisannya banyak. Dan itu salah satu pertimbangan kenapa dulu saya nikahi dia. Tapi sayang sampai hari ini warisannya nggak dibagi-bagi. Mohon doanya mudah-mudahan tahun ini dibagi. Saya agak sedikit punya keinginan kalau warisan dibagi, saya mau bikin travel umroh haji. Nanti akan saya fasilitasi umroh mahal-mahal, saya akan bikin umroh yang murah-murah. Seluruh wilayah Sampit ini kalau perlu saya bimbing sendiri, karena mohon maaf baru kemarin saya pulang umroh. Saya umroh yang ke-53 kemarin ini, alhamdulillah.
haji baru 16 kali. Dan total saya belum pernah bayar, malah dibayar wong bimbing semuanya. Ini. Jadi Bapak Ibu kalau perlu dari sini nanti belajar berangkat umroh 15 juta berangkat umroh, nanti saya yang bimbing langsung. Insya Allah 15 juta bisa umroh. Tapi kumpulnya di Jeddah ya. Oh, 15 juta minta ini. Dan hebatnya istri saya, apa kaitannya? Istri saya itu sampai hari ini tidak pernah menolak poligami. Hebat, dan tidak menerima poligami. Karena jawabannya, setuju nggak dengan poligami? Terserah. Loh kok terserah? Kalau itu baik untuk duniamu, akhiratmu, bisa dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, jauh dari neraka, lakukan sekarang juga. Tapi kalau kamu nikah lagi malah jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari kebaikan, dekat dengan neraka, risiko tanggung sendiri. Malah saya takut. Padahal istri saya nyuruh terus. Saya ini ditawari terus suruh nikah lagi. Tapi yang ditawarkan saya namanya Mbah Damiri. Umurnya 75 tahun. Jalannya aja miring-miring ini. Setiap habis subuh lewat depan rumah ini, Mas kasihan itu Mbah Damiri, nggak punya suami, nggak punya anak, mbok tolong dinikahin. Cuman saya belum sanggup Bu. Saya membayangkan malam pertama pingsan teman-teman. Ya Allah, sudah expired gitu. Ya good, Masya Allah. Halo Bapak Ibu yang saya muliakan, apakah orang mati harus sakit? Ada nggak orang yang sehat segar bugar mati, ada nggak? Orang tidur bablas mati, ada nggak? Orang naik pesawat terus mati, ada nggak? Orang makan bablas mati, ada nggak? Di depan pesantren saya Bu di Jogja, alhamdulillah Bu, alhamdulillah, saya jadi dosen 24 tahun, gaji saya 7 juta, take home pay-nya sekitar 8 juta, tapi alhamdulillah 178 anak di rumah saya belum pernah kelaparan sampai hari ini. Dari mana Allah berkahkan rezeki saya, dari mana-mana. Alhamdulillah, untung saya diundang ke sini. Mudah-mudahan paham maksud saya. Mudah-mudahan panitia paham lah maksud saya itu sebenarnya. Saya nggak minta, saya hanya mengingatkan kewajiban aja. Enggak, saya nggak butuh amplop itu saya buangin setiap hari. Isinya gua saya pikirkan, ini udah tugasnya panitia, masa saya. Bapak Ibu yang saya muliakan, di depan pesantren saya setiap sore banyak orang mancing Bu. Saya saksikan langsung orang tengah-tengah mancing sambil ngerokok Bu, rokoknya jatuh mati. Masya Allah, luar biasa. Lah ya mati itu kapanpun, betul nggak? Ada orang sedang ngerokok, rokoknya jatuh mati, ada nggak? Ada orang habis tunggu dengarkan pengajian pulangnya mati, ada nggak? Banyak. Kalau yang ceramah mati jarang. Yang sering itu yang dengar. Bapak Ibu yang saya muliakan, Rasulullah bersabda sederhana, peringatan. Tapi mohon maaf, ini ada minum, saya tak minum sebentar ya. Mohon maaf sekali. Terus terang saya sama sekali Bu, belum makan, belum itu semuanya perjalanan ke sini. Itu semuanya. Mudah-mudahan ini kapan saya makannya dikasih makan sini. Yang cari plastik aja masukkan mobil aja. Mudah-mudahan yang memberi minum saya hidupnya diberkahi oleh Allah. Mudah-mudahan yang melihat saya minum hidupnya diberkahi oleh Allah. Mudah-mudahan yang minum ini hidupnya diberkahi oleh Allah. Giliran saya ngamini 5 orang, ya Allah pelit. Mudah-mudahan yang minum ini hidupnya diberkahi oleh Allah. Nah gitu, ngamini aja nggak mau. Bismillah. Besok kalau di surga sekali minum tidak akan haus selamanya. Tapi kalau di sini masih haus, jadi harus minum lagi. Bismillah. Serius Bapak Ibu semuanya saya tahan. Makan, minum, kencing aja saya, wallahi ini sopirnya ngajak kencing aja nggak usah. Saya pokoknya pengen segera ke sini. Mending saya tahan sampai ganti baju aja. Saya tadi mau ganti baju, ini bantu perjalanan. Tapi karena sudah banyak ditunggu, sudahlah. Pokoknya gini aja, toh juga sopan juga nggak apa-apa, Bapak Ibu semuanya. Jadi ini betul-betul saya, ini disediakan kursi aja, saya pengennya duduk, tapi saya tidak terlalu, karena jauh lebih penting saya ini sampainya pesan saya. Kalau saya duduk kurang berkesan, betul nggak? Dan saya tidak berambisi terhadap kursi. Makanya saya nggak mau rebutan kursi.
Di rumah saya sudah banyak kursi. Wong orang rebutan kursi itu Pak, saya tahu sendiri karena saya sering jadi tamu ahli di Senayan Pak. Besok minggu depan saya juga akan jadi tamu ahli di Senayan. Itu banyak kosong. Ya Allah, dulu rebutan kursi, cari kursi sampai dananya berapa, sudah dapat kursi nggak pernah diduduki. Pak, itu wakil jenengan itu. Khianatnya luar biasa, sudah cari kursi, begitu dapat kursi nggak pernah datang. Halo, mudah-mudahan itu urusan sana. Bapak Ibu yang saya muliakan, Rasulullah bersabda, tolong diperhatikan baik-baik. Ini sabda Rasul, jadi pasti benar, karena Nabi itu nggak pernah bohong. Nabi itu sidik, amanah, tablik, patonan saya jangan disebut, masih di penjara gara-gara daging sapi impor kemarin. Besok kalau udah keluar kita bahas ya. Rasulullah nggak pernah bohong, betul nggak? Yang biasa bohong itu bukan Nabi, itu orang sampit. Halo. Rasulullah mengatakan orang masalul ladzina yadhkuru rabbahu, dari kata peringatan dulu. Orang yang ingat dengan Tuhannya, dengan orang yang tidak ada ingatan dalam hidupnya dengan Tuhannya, seperti orang hidup dan orang mati. Tolong poin ini diperhatikan dulu sebelum ada yang keluar, silahkan Bu. Ya, enggak apa-apa bawa anak kecil kok. Oh ya, anak kecil kok punya anak kecil. Jeruk, minum jeruk. Ya anakmu apa boleh? Anakmu dok. Oh adik. Lah iya wis gedene ngono sing di adik cilik, masya Allah. Itu nenek juga mau pulang, masih aktif apa Mbah? Masya Allah. Ya Allah. Bapak Ibu yang saya muliakan, orang yang ada agama seperti orang hidup, tapi orang yang nggak kenal agama seperti orang mati. Khamasalil mayit. Orang yang hadir di sini Allah mengatakan ini orang hidup, tapi yang tidak kenal agama seperti orang mati. Kenapa Rasulullah mengatakan seperti orang hidup dan orang mati? Orang ada peringatan, ingat. Orang ada peringatan, ingat kepada Allah dengan nggak kenal agama. La sholah wa la soma, nggak pernah sholat, nggak pernah puasa. Ada adzan malah ngece, khayal sholah, ya nonton bola, teko-teko mati nengkolah, teko-teko mati nengkolah. Orang yang seperti itu seperti orang mati. Kenapa Rasulullah mengatakan seperti orang hidup dan orang mati? Tolong semuanya perhatikan. Ini saya anggap semua mahasiswa saya. Ini mahasiswa universitas terbuka, biar masuk angin semuanya. Halo, masih kompak nggak ini? Coba semuanya kalau kompak, tepuk satu. Kayak gini kok kompak, ya Allah. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk pramuka. Nah. Jangan pernah jadi bendahara. Ini kalau diangkat bendahara ini korupsi ini. Suka marap nambah-nambahi tepuk pramuka. Sekarang saya pengen semuanya kompak, satunya perbuatan dan kata. Kalau tepuk satu, prok tambah ngek satu. Kalau dua, prok ngek. Kalau tiga, prok ngek. Ayo, tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga. Lah ibu nggak tepuk cuma ngek ngapain? Wong perbuatan sama perkataan ngomong tok. Ngek. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk satu, tiga. Oh sudah kacau semuanya. Kompak, lanjut. Bapak Ibu yang saya muliakan, orang hidup harganya mahal, itulah orang yang ada agama. Allah hargai duduk sebentar ini, pahalanya lebih banyak daripada sholat sunnah 1000 rakaat yang barangkali setahun ini sholat sunnah kita belum ada 1000 rakaat. Dilihat dari wajah-wajahnya, bukan wajah-wajah orang yang rajin sholat. Bahkan di hadis lain, duduk sebentar seperti ini pahalanya lebih banyak daripada takziah melayat 1000 orang yang barangkali selama hidup insya Allah belum ada 1000 orang kita ngelayat.
Padahal ngelayat 1000 orang ini kalau dilakukan setiap hari perlu waktu 3 tahun. Tapi syaratnya tiap hari ngelayat. Kemana Bu? Ngelayat. Kemana Bu? Ngelayat. Tiap hari cari orang mati. Asal ada ambulan dikejar. Oh belum mati, balik lagi semuanya. 3 tahun kalah dengan orang yang ngaji. Maka saya hargai luar biasa, saya apresiasi. Wallahi Bu, saya itu senang sekali berhadapan dengan begini ini. Dibanding saya, mohon maaf, saya semua presiden alhamdulillah sudah, kecuali Habibie. Saya pernah ngisi di Istana Merdeka. Tapi setiap saya ngisi dibatasi waktunya 19 menit, 17 menit dipas. Itu pun yang dengarkan menteri-menteri ngelihat jam terus, ngelihat jam, kelihatan kalau nggak ikhlas. Di sini sudah jam segini nggak pulang tuh ngapain Bapak Ibu sini ini? Saya tadi berharap sampai sini tinggal 5 orang, jadi ngobrol-ngobrol selesai pulang gitu semuanya. Nanti kalau ini hujan, saya kalau ibu-ibu tetap berhujan, saya juga akan turun. Saya mau hujan-hujan. Saya nggak mau ibu-ibu kehujanan, saya tidak hujan. Bapak Ibu yang saya muliakan, nggak apa-apa kalau memang deres kita selesai ya. Ibu bapak semuanya, orang hidup harganya mahal. Bapak Ibu tahu yang namanya Ayu Ting Ting? Kenapa Rasulullah mengatakan kok seperti orang hidup dan orang mati? Kok nggak seperti ayam hidup dan ayam mati? Karena ayam hidup harganya mahal, ayam mati lebih mahal. Jadi ayam bakar, ayam goreng, jadi sate, jadi gulai, betul nggak? Kenapa? Karena seperti sapi hidup, sapi mati. Sapi hidup mahal, sapi mati lebih mahal. Jadi bakso, jadi soto, jadi sate, betul nggak? Tapi orang hidup harganya mahal, kalau mati tidak ada harganya. Itu orang ada agama, itu seperti orang hidup. Ayu Ting Ting tahu? Dikontrak 1 miliar setahun oleh satu manajemen, asal semua permintaan lewat dia. Hanya untuk mencari alamat palsu. Akhirnya dapat suami juga palsu. Padahal dia bohong. Saya tahu persis Ayu Ting Ting nggak pernah cari alamat palsu. Dia tinggalnya di apartemen Sudirman Park, Tower B lantai 11. Ya, kalau Luna Maya itu di apartemen Sudirman Park, Tower A lantai 10. Kok tahu? Karena rumah saya di Jakarta juga di apartemen Sudirman Park. Saya di Tower A lantai 17. Jadi saya udah biasa tidur di atasnya Luna Maya, itu udah biasa. Sebelum Ari udah saya duluan. Oh dia lantai 10, saya lantai 17. Dia mandi aja saya di atasnya, luar biasa. Ini tertawa mesti punya videonya ini. Nanti saya pinjem ya. Bapak Ibu yang saya muliakan, begitu mahal. Bapak Ibu tahu Tukul Arwana? Berapa sekali saya menemani, udah puluhan kali sudah diminta rutin. Hanya kembali ke lab. Zaman masih top-topnya 4 tahun yang lalu, 1 bulan dapat 1 miliar. Saya mau kontrak tanda tangan, buka-buka, Ustadz ngapain? Lihat Tukul dapat berapa? 1 miliar lebih 1 bulan. Hanya kembali ke laptop karena masih hidup. Begitu orang masih hidup. Mas Ebit GAD ulang tahun Kota Jogja tampil sama saya. Nyanyi hanya 4 lagu dibayar 50 juta. Padahal lagunya cuma du 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 di du 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 di du ho 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 yo ho 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 yo. Kalau udah bingung tanya pada rumput yang bergoyang. Dibayar 50 juta tuta tutu tuta tutu. Gitar aja pinjem panitia nggak bawa gitar 50 juta karena masih Bapak Ibu tahu Inul Daratista? Mbak Inul merugikan panitia di Malaysia gara-gara tiket sudah ludes, panggung sudah siap, sound system semuanya siap, ludes. Tapi sore itu mau pentas, ternyata sudah ada surat dari kerajaan di Malaysia tidak boleh wanita goyang pinggul di depan umum. Akhirnya panitia rugi, mengembalikan tiket, rugi sewa-sewa itu 1 miliar hanya untuk ngebor, ngecor, kuayang, beledak begitu Pak. Kalau di Indonesia bebas, ada hula hoop, ada vibrator, ada patah-patah, azeb, ada trio macan, trio kuek-kuek, kucing, garong, ada trio ubur-ubur, ada sabun colek, ada mujair, ada Masya Allah, ada goyang itik, atak, Masya Allah. Begitu mahalnya orang hidup, tapi kalau udah mati, beliau-beliau yang saya sebut tadi nggak ada harganya. Kalau Mas Tukul Arwana sudah mati, bibirnya Tukul ada yang mau 100.000?
untuk bronkos congor itu ada mau? Pantatnya Mbak Inul ada yang 50.000 untuk tetelan, untuk ada yang mau? Begitulah orang mati, kalah dengan binatang yang paling kecil. Binatang kecil namanya teri. Teri kalau masih hidup, Masya Allah Bapak Ibu semuanya, teri itu kalau hidup itu masih harganya mahal, mati pun masih jadi komoditi ekspor. Di Jogja ada makanan yang terkenal namanya cat rice, sego kucing. Sego kucing itu nasinya segini nih Bu, segini, nanti ada sambelnya pedesnya luar biasa, ada terinya 5. Terinya asin kayak upil. Berarti pernah makan upil, kok ngerti ya? Itu mahal. Saya itu kalau makan, ya Allah, ini jenazahnya teri itu. Kalau udah mati jenazahnya itu saya sering makan almarhum teri, ini luar biasa ini. Bapak Ibu yang saya muliakan, ya masih ada yang lewat, jangan kemana-mana itu mana. Dulu malaikat Israel itu ketemu Nabi Muhammad, ditanya, Mat, sini Mat, sampaikan pada umatmu di Sampit dan sekitarnya bahwa aku, ini daerah mana sih sini nih? Mana? Sebabi. Babi sakmene gede ini babi sepira. Sebabi. Segenjik ini mungkin. Sebabi. Sampaikan pada umatmu sebabi ini bahwa aku akan cabut nyawanya satu persatu. Kalau itu yang kau kabarkan, semua umatku tahu. Lah, apa yang pengen itu? Apa tanda-tandanya kalau kamu sudah dekat umatku dan segera kau cabut nyawanya? Oh, banyak tanda mau dibocorkan. Kalau gitu sampaikan pada umatmu di Sebabi bahwa aku akan dekat dan saya segera cabut nyawanya kalau umatmu ada 3 tanda. Ini berkaitan dengan yang mau pipis tadi maksud saya. 1, orang dekat dengan kematian kalau sudah mulai berubah warna rambutnya, yaitu mulai beruban. Maka mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah mulai ada ubannya, itu sudah tanda. Kalau sudah mulai putih berarti dunia hitam harus mulai ditinggalkan. Sudah masanya tidak oplosan, tutupan botolmu. Karena sudah putih ini, maka dalam Islam uban nggak boleh dicabuti. Kalau gitu disemir, malaikat tahu ini semiran apa enggak, itu tahu. Maka mohon maaf yang sudah mulai putih-putih, insya Allah enggak lama lagi billahi taufik wal hidayah. Innalillah. Yang kedua, apa tanda-tandanya? Orang kalau dekat dengan kematian, kalau sudah mulai tidak berfungsi secara optimal organ tubuhnya. Kalau di Jogja bilang sudah mulai kena penyakit 10B. B pertama belabur, burem, buta. Baca SMS dijauh-jauhkan. B berikutnya mulai budek, B berikutnya mulai beser-beser. Lah itu kencing itu dekat dengan kematian. B berikutnya mulai batuk-batuk, apalagi napasnya berbunyi ngik ngik ngik. Tidur sama suaminya, sana tidur luar sana, batuk luar biasa. B berikutnya mulai boyok, B berikutnya mulai bau balsem, PPO, remason. Bahkan mohon maaf, B berikutnya kalau orang sudah mulai membungkuk, yaitu manusia dari tanah, makanan dari tanah kecenderungannya ke tanah. Oke Bapak Ibu semuanya, inilah yang akan saya kembalikan. Orang yang ingat dengan Tuhan hidupnya akan diberkahi. Keberkahan ini akan muncul kalau ada 3 poinnya supaya sebelum hujan ini. 1, kalau ada anak-anak yang dia taat kepada orang tuanya. 2, kalau suami istri bisa membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. 3, kalau hubungan dengan sesama. Poin demi poin sampai hujannya deres, nanti kita selesaikan kalau memang sudah deres. Tapi kalau masih begini kita masih bertahan, masih lanjut nggak ini? Saya ini sudah maju-maju supaya saya ini bisa diinjek nggak? Ya. Saya biar merasakan hujan sini, hujan Sebabi kayak ngopo. Ya, ini juga sudah hujan, tenang aja. Saya maju maksimalnya biar kena hujan juga. Saya berempati. Halo, ibu bapak semuanya, ya bawa anak kecil pulang juga nggak apa-apa. Sudah pahalanya sudah penuh insya Allah. Ya, nah nanti kan bapaknya pulang dengan yang lain. Ya, ibu bapak semuanya, 1, supaya karena rezeki yang diminta bukan banyaknya, tapi berkahnya. Anda gajinya sebulan 20 juta cukup, tapi kalau anak kena narkoba hilang berkahnya.
istrinya mentel, bawel, cerewet, cerigis, makannya banyak, tidurnya petang, ngorok, ngentutan, ngeleran, ngantuan, hilang berkahnya. Suaminya galak setengah mati, hilang berkahnya. Pilih mana? Gaji 20 juta keluarga yang nggak tenang dengan gaji 40 juta tapi keluarganya tenang, pilih mana? Ya, sekarang di semuanya ada yang naik sini semuanya. Yang bawa anak-anak kecil naik ke sini. Yang bawa anak kecil naik ke panggung. Yang bawa anak kecil naik ke panggung. Yang bawa anak kecil cah nom-nom udan-udan malah karo adus. Yang bawa anak kecil boleh mana? Ya. Sini. Orang jebuk anggur boleh. Ya, di Imam Hussein. Ini dipinggirkan aja atau pinggirkan aja. Niki Bu. Lepet. Bu, niki. Jenengan mlebu mleh. Berdiri, ngadeg. Jenengan ngadeg niki, ngadeg enggak. Mundur. Sehingga lari alit niki, mlebu niki, Pak. Mundur, Pak. Lanjut mboten nih. Saya akan, mohon maaf panitia tolong dianggedakan, saya akan menebus ini nanti next. Mudah-mudahan tetap tahun ini saya akan datang ke sini lagi. Baik, untuk poin penting yang saya sampaikan, Bapak Ibu yang saya muliakan, jadi bentar, duduk. Yang di sini duduk semuanya kok berdiri. Duduk ya. Duduk. Duduk semuanya yang di panggung duduk. Saya akan lanjutkan 3 poin ini penting. Duduk Pak. Duduk ya. Duduk. Kamu hamil berapa bulan? 7. Ada yang menghamili enggak? Duduk. Nah, poin ini poin penting Bapak Ibu dan semuanya. 1, pastikan sekarang anak-anak bakti kepada orang tuanya supaya diberkahi. Kenapa ini saya sampaikan? Karena di Indonesia ini sekarang problem utama adalah parenting, anak-anak yang durhaka pada orang tua. Udah Pak, udah duduk aja. Bentar. Saya tak ngomong dulu sebentar, nanti nggak lama kok, paling 2 jam lagi selesai. Tenang aja. Bapak Ibu yang saya sampaikan, ini pesan penting. Mohon maaf karena saya punya yayasan pendidikan, saya sudah di dunia pendidikan, hidup saya di dosen sudah lama Bapak Ibu semuanya. Saya dari staf ahli di kementerian, saya tahu persis sekarang anak-anak sulit untuk bakti kepada orang tua. Anak sekarang lebih taat kepada handphone apa kepada orang tua? Kadang-kadang dipanggil orang tuanya 3 kali belum tentu datang, tapi handphonenya nyala langsung lari, betul nggak? Maka anak kalau minta uang jangan dikasih, suruh minta kepada karena kamu lebih taat kepada kamu lahirnya dari handphone tuh hamil terus keluar kamu itu. Lah kok bisa? Karena suami itu pergi terus nyatanya bisa hamil karena di SMS saja jadi. Karena SMS-nya getar langsung pelendung. Mohon maaf sampai hari ini berapa banyak orang ngeluh dengan anak yang nakal. Tolong perhatikan Bu sebentar, Bu. Ini penting untuk anak-anak kita. Karena anak sekarang ini, mohon maaf, untuk sungkem kepada orang tua jabat tangannya susah. Lebaran kadang-kadang nggak datang, apalagi musim seperti ini dengan, mohon maaf, kalau di Jawa berasa sekali. Macet luar biasa, setahun sekali aja nggak pulang. Sampai mohon maaf, udah nggak hujan. Ini mana? Kalau jatuh sing nom-nom mudun, sing anak kecil-kecil nggak usah, sing cah nom-nom lho mudun. Udah saya tinggal kesimpulan. Ini malah foto-foto ini kena tulisannya Bu.
Udah ada, nggak apa-apa. Saya Pak, turun Pak, turun biar yang belakang. hamil nggak usah turun, sini aja. Nanti malah keguguran. Ibu sini aja, ibu-ibu sini. Adik-adik di sini aja. Yang turun, Pak. Udah ada. Sekarang duduk. Duduk. Dah, baik. Pesan moral saya satu, tolong perhatikan baik-baik. Sekarang bagaimana anak kepada orang tua? Setahun sekali nggak pulang, kadang-kadang cuma SMS karena macet. Begitu macet cuman pos lebaran hanya maafin ya Pak, macet cuman gitu. Bapaknya jawab oke, gitu aja. Ya Allah, orang tua kepada anak sekarang hubungannya dengan SMS. Padahal Setengah kelihatan Pak, turun. Bismillah. Saya sudah doa Al-Fatihah 3 kali ini tadi supaya tidak dideraskan hujannya. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang saya muliakan, pesan penting orang tua kepada anak. Saya tidak paham tentang betapa anak-anak kita ini harus bakti pada orang tua. Biru abakum tabirukum amnakum. Kalau Bapak Ibu semuanya sudah bakti pada orang tua, sekarang bagaimana mendidik anak-anak yang taat kepada orang tuanya? Saya paham hadis ini setelah saya punya anak. Ketika istri saya harus ngajar ke luar negeri, istri saya juga dosen, saya harus nunggu anak saya sakit. Saya sampai nangis, ya Allah, mbok yang sakit saya saja. Orang tua mau gantikan anaknya kalau sakit, betul nggak? Tapi jujur, siapa yang ada di sini? Siapa yang mau gantikan orang tuanya? Orang tuanya pikun, ya Allah, mbok yang pikun saya saja ya Allah, biar orang tua saya sehat. Ada yang mau? Bahkan saya melihat langsung seorang tua yang anaknya masih kecil, anaknya pilek, dia nyedot ingus anaknya. Ibu ada yang pernah ngalami? Nyedot umbeli anaknya, pernah? Tapi tolong jujur serius, siapa yang ada di sini? Siapa yang mau nyedot ingus bapaknya? Bapak pilek ya Pak, ini tak sedot umbelmu, ada yang mau? Maka hati-hati anak kepada orang tua. 2, hubungan suami istri. Nanti lain kali akan saya lanjut tentang bagaimana, karena kenapa 4 gangguan rumah tangga. Saya tidak ingin disebabi ini ada gangguan ini. 1, banyaknya perceraian. 2, banyaknya perselingkuhan. 3, banyaknya disharmoni. 4, banyaknya kekerasan. 5, banyaknya orang yang nikah lagi. 1, banyaknya perceraian. 2, banyaknya perselingkuhan. Sering rumput tetangga lebih hijau. Karena ibu-ibu sekarang ini, ya Allah Bu, mulanya dari handphone. Ciri suami istri yang nggak sehat, kalau handphone suami nggak boleh dibawa istri, handphone istri nggak bisa dipakai suami karena di password. Itu sudah tidak sehat. Maka tolong, betul-betul wong kuwi ngalami dhewe. Oh, no. Maka tolong bapak-bapak fair, mulai nanti handphone bapak biar dipakai istri seminggu, terus bapak beli lagi dengan nomor baru, ya. Bapak Ibu yang saya muliakan, penting untuk itu semuanya. Kenapa? Karena ibu-ibu sebaik ibu masih hidup Bu? Bapak masih hidup Pak? Punyanya masih hidup Pak? Nyawanya masih hidup Pak? Lanjut gak ini? Ibu pengen masuk surga? Senangkan suami. Ini poin. Senangkan suami. Maka karena nggak fair, ibu-ibu kalau mau keluar rumah dandannya sampai 3 jam, betul nggak? Sekarang hijaber ini, mohon maaf, hijaber ini kerudung aja 12 meter, diputer sana puter sini puter sini. Bahkan ada 99 tutorial jilbab. Jilbab yang bagus nggak seperti itu, harusnya gradasi 6 warna, merah, kuning, hijau menjulang tinggi. Dan yang bagus tidak boleh lurus, miring separuh nih, jadi kena mata satu kayak bajak laut ini. Kalau perlu diputer-puter numpuk di atas, jadi nek melaku kaya nggawa sampah ning dindi, masyaallah. Begitu keluar rumah begitu. Tapi di rumah kadang-kadang daster seminggu digantung dipakai, kadang-kadang daster siji penitine 6, masya Allah, luar biasa. Maka yang kedua, bagaimana hubungan suami istri. Yang ketiga, hubungan sesama. Ridha Allah fi ridha ibadi. Hari ini mau puasa, mohon maaf karena ini menjelang puasa, maka semuanya harus saling meridhokan.
Karena inti dari puasa ini adalah hablum minallah dan hablum minannas. Maka puasa menahan diri, tidak makan, tidak minum untuk Allah, tetapi diakhiri zakat fitrah untuk manusia. Sekali lagi, bohong rasanya kita beragama kalau hanya baik kepada Allah tapi nggak baik dengan sesama. Untuk itulah maka mudah-mudahan Allah berkahi semuanya kalau kita jaga hubungan dengan orang tua, suami istri dan hubungan sesama. Inilah poin penting yang saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah berkahi, Allah berikan manfaat hidup kita dunia sampai akhirat. Saya rasa itu saja Bapak Ibu semuanya. Sampai ketemu, mudah-mudahan semuanya diberkahi. Ala hadiniyah wali kuliniati sholihah kuluhu wali ridhoi ta'ala wali safati rasul. Al-Fatihah. Amin amin rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'ama wa kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yarbaghi jali wa azimir sultanik. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fidin wa afiatan fil jasad wa barakatan fil rizki wa ziyadatan fil ilmi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakatil maut wa najatan minan nar wal afa indal firab. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Dzal Jalali Ikram. Saksikanlah pada malam hari ini saudara-saudaraku sebabi berkumpul di sini untuk mencari ridhamu ya Allah. Turunkanlah hujan ini bersama dengan keberkahan-Mu di sebab ini ya Allah. Pertanda hujan ini mudah-mudahan ini alamat kemanfaatan bagi orang-orang yang sebabi ini ya Allah. Jadikanlah orang sebabi ini keluarganya yang sakinah mawaddah rahmah ya Allah. Jadikanlah orang sebabi ini rezekinya halal dan luas ya Allah, yang Kau berkahi ya Allah. Ya Allah, jadikan anak-anak mereka anak yang soleh solihah ya Allah. Jadikanlah keluarga mereka yang keluarga yang sakinah mawaddah warahmah ya Allah. Jadikanlah anak-anak yang taat kepada orang tuanya ya Allah. Jagalah hubungan mereka ya Allah sehingga nanti dikumpulkan di hari kiamat di surgamu nanti ya Allah. Ya Allah, surgamu yang kami minta ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Bi fadli subhanaka rabbi izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi urian Isra Mi'raj yang disampaikan oleh Ustadz Wijayanto. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kami selaku pembawa acara mungkin ada kekurangan dan khilafan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa sholli ala Muhammad. Thank you.